Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Akhirnya para hakim-hakim, ada 3 hakim kena karma. Kenapa kok kena karma begitu? Ini ada salah satu pemberitaan yang cukup menarik dan bahkan ini viral di media sosial ya, dan bahkan trending di X begitu kan ya. 3 hakim jadi tersangka suap vonis lepas korupsi CPU. ini yang kita lihat begitu sekarang ini. Ternyata permainan hakim seperti itu, bos. Suap menyuap, sogok menyogok begitu kan ya. Apakah ini yang mau dinaikkan gajinya oleh seorang Prabowo? Janji seorang Prabowo akan menaikkan hakim agar apa? Gaji hakim agar apa? Agar tidak terjadi korupsi dan suap. Tujuannya, kalau sudah suap 60 miliar ini gimana? Siapa yang tidak tergoda? Ngeri kan pada akhirnya. Di mana penyerahan dilakukan di depan Bank BRI Pasar Baru Jakarta Selatan dengan porsi pembagian sebagai berikut. Untuk ASB menerima uang dolar dan bila disetarakan rupiah sebesar 4,5 miliar. Kemudian DJU menerima uang dolar jika dirupiahkan sebesar atau setara 6 miliar. Dan AL menerima uang berupa dolar Amerika jika disetarakan rupiah sebesar 5 miliar. Bahwa ketika hakim tersebut mengetahui tujuan dari penerimaan uang agar perkara tersebut diputus konselat, dan hal ini menjadi nyata ketika pada tanggal 19 Maret 2025 perkara korporasi minyak goreng telah diputus bebas. Jadi saya kira 3 hakim ini jadi karma begitu kan ya. Akibat ya suap begitu kan, soal soal fasilitas ya, soal berkaitan dengan praktek suap ya dalam pengurusan perkara korupsi berkaitan dengan pemberian fasilitas ekspor atau crude palm oil atau CPO di situ begitu kan ya, dan turunannya oleh 3 korporasi. yang saya baca begitu kan ya, Tapi kita lihat saja bahwa nampaknya sisi gelap dari seorang hakim yang kemudian ya memainkan praktek suap itu. Nampaknya ini akan menjadi ke depan akan menjadi gila-gilaan. Kenapa mengatakan seperti itu begitu kan ya? Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena kita lihat saja kabarnya begitu kan. Ya kabarnya ini masalah pertama soal Tom Lembong ya. Ini soal masalah Tom Lembong. Kabarnya begitu, hakim yang menangani soal masalah kasus Tom Lembong ya, ternyata ada di hakim yang kemudian ditangkap begitu kan ya. Suap menyuap yang ada di CPO tersebut begitu. Ini kan ngeri pada akhirnya. Kabarnya ini jadi tersangka soal kasus ekspor CPU ya. Ini hakim kasus Tom Lembong ini sekarang diganti menangani kasus Tom Lembong. Apakah ini karma karma dari Tom Lembong? Apakah kena karma di situ begitu? Ini jelas di situ, bos. Ada nuansa-nuansa praktek suap menyuap di situ. Siapa yang menyuap? Kita tunggu saja ya. Para orang-orang yang punya kepentingan besar terhadap bangsa dan negara kita begitu. Dan satu sisi begitu, dari 3 hakim ini begitu kan ya. Dari 3 hakim ini kalau kita melihat dengan apa yang kemudian rekam jejak mereka begitu kan ya. Ini pertama kabarnya begitu kan. Kabarnya dari 3 hakim yang penangkapan ini ya, pertama penolakan terhadap Hasto ya, vonis lapas Hasto begitu kan ya, pada waktu ketika PDIP mengajukan ya.
apakah ini karma nyata begitu kan ya? Harusnya pada waktu itu permohonan peradilan ya, pra peradilan Sekjen PDIP Hasto Kristianto itu diterima berdasarkan kekuatan fakta hukum, keterangan saksi, para ahli, tapi karena dipimpin oleh Hakim Juyamto ini yang tunduk pada kekuatan ya, kekuatan duit dan intervensi Hakim MA berinisial Y kabarnya begitu kan ya. Maka kemudian ini dianggap hakim-hakim ini dianggap sebuah karma. Pertama dari Tom Lembong, yang kedua adalah Hasto. Jangan-jangan Hasto dan Tom Lembong ini akan ada karma begitu, dalam artian bahwa bisa membuat karma begitu kan ya kepada hakim itu. Ngeri kan pada akhirnya, bos, ngeri. Jadi saya kira ini akan semakin seru begitu kan ya. Kalau hakimnya seperti itu, apakah masih mau diberikan gaji begitu fantastis oleh seorang Prabowo? Ya mending dihukum mati, bos. Mending dihukum seumur hidup. Mending ada perampasan aset. Jadi ini bukan satu kali dua kali, saya yakin dan saya yakinnya begitu kan ya. Harus ditelusuri lebih dalam ya. Tidak mungkin dia sendirian. Pasti banyak di situ begitu. Dan paling menariknya begitu kabarnya dalam sebuah berita ya. Hakim yang vonis bebas polisi penembak Laskar FPI kini jadi tersangka menerima suap 60 miliar. Wah, ada 3 ini. Ini sudah ada karmanya begitu kan ya. Jadi Tom Lembong, masalah soal kasus Tom Lembong, masalah pra peradilan dari Hasto, terus kemudian ya masalah KM 50. Jangan-jangan karma mereka. Ngeri kan pada akhirnya, bos. Ini ngeri-ngeri sedap, bos. Ini ngeri-ngeri sedap. Jadi saya kira bahwa di negara kita ini sudah sepatutnya ya dihukum semaksimal mungkin. Kalau 15 tahun dapat remisi, dapat ini, akhirnya apa? Akhirnya bisa saja bebas begitu kan. Jadi saya kira ini harus benar-benar diberantas, orangnya begitu kan ya. Coba kita lihat saja ya dalam beberapa pemberitaan begitu kan. Salah satunya ini. Jadi tersangka kasus Epor CPU hakim terus ya hakim kasus Tom Lembong ini diganti ya, yang menangani perkara masalah soal Tom Lembong. Yang kedua adalah masalah soal pra peradilan Hasto yang kemudian ditolak begitu kan oleh hakim ya, yang kemudian Hakim Juyamto begitu kan, yang tunduk pada kekuatan politik, pada kekuatan duit kabarnya begitu kan ya. Ini sudah ditampilkan rekam jejaknya begitu ini. Rekam jejak Juwanto tersangka suap perkara CPU terima 7,5 M, pernah tolak pra peradilan Hasto. Akhirnya kena dong. Akhirnya kena di situ begitu. Yang terakhir adalah masalah soal hakim yang vonis bebas polisi penembak Laskar FPI kini jadi tersangka menerima suap 60 miliar. Wah. Ngeri. Ini karma, ini sudah di depan mata karma mereka begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya satu sisi saya berterima kasih kepada Prabowo yang bisa mengungkap tabir ini. Bagaimana kalau jadinya kalau seorang Jokowi 3 periode? Saya yakin ini aman-aman orang ini. Aman-aman aja begitu kan. Karena apa? Karena hukum daerah Jokowi itu sudah tumpul begitu kan. Makanya Prabowo yang saya masih agak pesimis begitu kan. Seharusnya ya sampaikan aja begitu kan bahwa masalah soal gaji nggak usah ditambah lah. Mending ya buat kebijakan atau regulasi yang ada. Yang pertama soal perampasan aset, memiskinkan koruptor, atau hukum seumur hidup. Kalau Prabowo takut misalnya ada anaknya takut kelaparan, ya hukum seumur hidup dong, ya, atau hukuman mati begitu kan. Ngeri, bos, kalau suap menyuap ini. Ini bukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan begitu. Ini bukan ecek-ecek lu. Ini bukan ecek-ecek, bayangkan ya. Jadi saya kira ini harus benar-benar diberantas siapapun orangnya begitu kan ya. Bahkan satu sisi ya Tom Lembong kabarnya ini. Pak Tom Lembong tebar senyum sebelum jalani sidang lanjutan kasus impor gula digelar di Pra-Peradilan Tipikor Jakarta ya. Beragendakan mendengar keterangan saksi, semoga lancar. Ini banyak hal yang kemudian sekarang ini begitu kan ya. Banyak yang kemudian mengatakan bahwa apakah Tom Lembong salah atau tidak. Ini hakim yang adili kasus ya ditangkap karena suap. Tom Lembong percaya yang maha adil. Wah, ya siapa yang menang kalau sudah seperti itu?
Jadi publik sekarang sudah tidak percaya dengan apa namanya, dengan situasi para hakim-hakim seperti itu begitu kan. Kalau toh kenyataannya sudah seperti ini. Ini di tingkat Jakarta Selatan. Bayangkan ya. Bayangkan begitu kan. Bayangkan ya, ini sekelas tingkat, wah ini tingkat luar biasa begitu kan ya, ini tingkat luar biasa begitu ya. Jadi saya kira apa yang kemudian apa yang kemudian terjadi kepada orang-orang tersebut seharusnya ini akan ke depan begitu Prabowo harus membuat regulasi yang lebih ketat. Coba kita lihat ya bagaimana soal 3 hakim itu. Dari Kejaksaan Agung yang mengatakan menetapkan bagaimana soal kasus impor begitu kan ya. Salah satunya yang kemudian sampai ditangkap begitu kan ya, sampai ditangkap ini dalam penangkapan korupsi yang memberikan fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO bersama Juyamto ya, Kejagung melalui tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Kasus atau Jampitsus yang menetapkan 2 hakim lain sebagai tersangka, yakni Agan Sarif Baharudin dan Ali Muhtarom. Ngeri kan? Bahkan putusan perkara tersebut sebelumnya dijatuhkan pada 19 Maret 2025 oleh Pengadilan Tindak Pidana. Kabarnya begitu mau dikasih 20 miliar, tapi minta 40 miliar. Kabarnya begitu kan ya. Jadi saya kira apakah Prabowo masih percaya terhadap hakim-hakim seperti ini begitu ya? Apakah masih percaya? Rakyat saja sudah tidak percaya, masa presiden kita percaya terhadap itu begitu? Masihkah mau menaikkan gaji mereka? Udahlah ya, buat kebijakan aja. Miskinkan para koruptor, itu yang lebih tepat ya. Kalau hukum seumur hidup silahkan, lebih baik begitu kan. Apalagi hukum seumur, apalagi dihukum mati begitu kan. Ini kan cara-cara mereka memeras orang, cara-cara mereka melakukan hal-hal yang licik begitu kan ya kepada orang-orang tertentu. Artinya ini kan 60 miliar itu sangat fantastis, bos. Sangat fantastis itu. Kalau per orang mendapatkan katakanlah bersihnya 7 miliar, ini ngeri. Ini ngeri kan pada akhirnya. Makanya dengan adanya seperti ini, ya Tom Lembong tersenyum lebar, Hasto juga tersenyum lebar, KM50 bagi orang-orang mereka tersenyum lebar, FPI. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.